Film ini berkisah perjalanan suci ke barat seorang pemuda jujur dan polos bernama Pawan. Dia mengantar gadis kecil cantik imut bernama Muni. Muni sejak kecil tidak bisa bicara. Muni kehilangan ibunya saat ke India sedangkan rumahnya di Pakistan. Pawan memiliki kekasih yang bernama Rasika. Hubungan Pawan tidak disetujui oleh ayah Rasika yang bernama Pak Dayanan. Pak Dayanan memberi syarat yang berat kepada Pawan jika ingin menikahi putrinya. Bagaimana kisah perjalanan Pawan mengantar Muni bertemu keluarganya di negara yang rawan konflik, dan bagaimana Pawan meluluhkan hati Pak Dayanan agar hubungannya direstui. Langsung saja ke DKP. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, and komen ya rekan-rekan, dan tonton alur film ini sampai selesai. Film ini dimulai dengan gadis kecil cantik lucu imut yang bernama Sahiba. Saat di kereta malam, Sahiba diajak bicara oleh seorang nenek. Sahiba hanya bisa tersenyum kepada ibunya, dia tidak mau bicara. Nenek gayung ini mengira dia hanya ingin bicara kepada ibunya saja. Ternyata dia pun tidak mau bicara kepada siapapun. Sangat disayangkan gadis cantik ini ternyata bisu. Saat sedang menggembala domba, Sahiba disuruh pulang sama bapaknya karena waktu sudah mau malam. Mungkin bapak Sahiba takut anaknya diculik wewe gombel ya rekan-rekan. Sahiba pergi berlari dengan mainan roda dorongnya. Saat kecepatan tinggi roda tersebut terlepas, Sahiba mengejarnya hingga dia terjatuh. Sahiba terguling dan dia terjatuh ke pinggir jurang. Saat ayahnya pulang, ternyata Sahiba tidak ada di rumah. Ibunya menanyakan dan ayahnya kaget karena Sahiba belum sampai ke rumah. Hal ini sontak membuat keluarga dan warganet kaget. Mereka mencari ke hutan hingga malam hari. Salah satu warga kaget melihat Sahiba hingga dia memanggil ayahnya. Ternyata Sahiba dalam keadaan bahaya, dia tersangkut di ranting pohon. Hal ini membuat ibunya kaget dan menangis karena melihat anaknya berayunan di bawah jurang yang curam. Alhamdulillah Sahiba berhasil diselamatkan dan keluarganya melakukan musyawarah untuk mencari mufakat. Mereka mengkhawatirkan kondisi Sahiba yang sudah besar tapi tidak bisa bicara. Kakek Sahiba menyarankan untuk membawanya ke tempat suci di Delhi, di India. Tapi tak mudah bagi orang Pakistan untuk pergi ke sana karena India akan mempersulit orang Pakistan untuk mendapatkan visa berpergian ke negaranya. Dengan keyakinan yang kuat dan kebulatan tekad, akhirnya ibu Sahiba yang pergi. Karena ibunya Sahiba ingin melihat gadis kecilnya pergi ke sekolah dan bisa bicara seperti anak-anak yang lain. Dengan menjual semua domba serta kandang milik ayahnya, mereka berdua pun pergi naik kereta malam. Di situ Sahiba sangat senang melihat pemandangan. Terlihat dari senyuman yang manis, Sahiba sangat menikmati perjalanan. Setibanya di tempat suci India, ibunya pun melakukan ritual dan berdoa. Sahiba senang karena di situ ada pasar malam dan dia pun membeli gelang warna-warni. Setelah berdoa, mereka memutuskan pulang malam hari, namun kereta mengalami kendala dan masih dalam perbaikan. Saat semua penumpang terlelap tidur, Sahiba terbangun. Dia melihat ke jendela dan mengetahui ada anak domba yang terjebak pada lubang galian. Sahiba turun dan menolongnya. Kecintaannya pada anak domba melupakan bahwa secara perlahan kereta berangkat. Namun karena ibunya baru saja tidur dan bermimpi indah, dia tidak mengetahui anaknya turun dari kereta. Sahiba pun ketinggalan kereta. Dia berlari dan mengejar. Setelah mengetahui anaknya tidak ada di pangkuannya, sontak membuat ibunya menangis dan berteriak histeris. Semua penumpang terbangun dan kaget. Kereta pun berhenti setelah melewati gerbang India. Ibunya ingin mencarinya sendiri karena hilangnya Sahiba tidak lama. Penjaga melarangnya karena untuk melewati gerbang itu harus menggunakan visa karena sudah beda negara. Sahiba menangis bersedih kehilangan ibunya. Dia pun naik kereta seadanya untuk menyusul ibunya. Awalnya kereta berjalan membuntuti kereta ibunya, namun gerbong tersebut dilepas dan kepala kereta mengambil ke arah berlawanan. Sahiba pun kembali dan pergi ke arah berlawanan. Kereta tersebut malah mengantarnya ke suatu tempat di mana di sana terdapat perayaan besar warga India. Seperti biasa, film India tidak lengkap jika tidak menari dan menyanyi. Inilah awal bertemunya Sahiba dan Pawan. Pawan adalah pemuda baik, jujur, rajin, tidak sombong dan membuang sampah pada tempatnya. Pawan menari dan menyanyi untuk memeriahkan acara persembahan pada dewa. Saat sedang makan, Pawan melihat Sahiba yang terus memandanginya. Dia menawarkan segelas minuman.
Sahibah pergi dan menemuinya. Pawan pun memesan 1 buah roti, tapi Sahibah mengangkat jarinya meminta 2. Pawan menanyakan nama, tapi Sahibah tidak menjawabnya. Setelah makan, Pawan pergi meninggalkannya, tapi Sahibah pergi membuntuti Pawan. Dia memberinya uang, tapi Sahibah tidak mengambilnya. Pawan menitipkannya pada patung dewa dan dia pergi. Saat berada dalam bis, Pawan melihat Sahibah bersedih. Dengan rasa kasihan dia turun menemuinya. Pawan mengantarnya ke kantor polisi untuk menitipkannya agar orang tuanya mudah menemukan ketika dia mencarinya. Tapi polisi menyuruh Pawan untuk membawanya karena di sini banyak sekali penjahat dan preman. Pawan akhirnya mengajak dan membawa pergi Sahibah. Saat dalam bis, Pawan menanyakan tempat tinggal dan usia Sahibah. Semua orang menyebutkan kota-kota di India, tapi dia hanya menggelengkan kepala. Karena tidak ada satu kota di India yang disebut merupakan tempat tinggalnya. Asik ngobrol, penumpang yang lain menanyakan tentang Pawan. Dia mengenalkan diri, namanya Pawan dan bisa dipanggil Bajrangi. Pawan bercerita bagaimana dia bisa tinggal di Delhi. Itu adalah permintaan ayahnya karena Pawan ini merupakan pemuda bodoh dan polos. Dia sudah 10 kali tidak lulus hingga ayahnya terus memarahi dan menamparnya. Ayahnya meminta kepada Pawan untuk pergi ke Delhi karena di sana sangat langka orang bodoh. Saat ujian ke-11, Pawan akhirnya lulus, tapi karena terkejut ayahnya meninggal serangan jantung. Pawan akhirnya memutuskan untuk mengikuti permintaan ayahnya, pergi ke Delhi menemui teman ayahnya yang bernama Pak Dayanan. Saat perjalanan ke Delhi, dia bertemu gadis cantik dan semok, dia bernama Rasika. Uang kembalian Rasika ada pada Pawan. Pawan dengan kepolosannya membuat Rasika bingung terhadap jalan berpikir Pawan. Dia terus mempermasalahkan uang kembalian. Rasika menyuruhnya untuk menukarkan uangnya dan dia pun meninggalkan Pawan. Pawan akhirnya pergi dan bertemu dengan Pak Dayanan yang sedang main gulat. Tiba-tiba Rasika marah karena menuduh Pawan membuntutinya. Pawan yang menjelaskan bahwa dia adalah anak dari Divakar, sahabat Pak Dayanan. Karena mengenalnya, Pak Dayanan mengajaknya makan bersama keluarga. Di tengah obrolan, Pak Dayanan meminta kepada Rasika untuk mengajak Pawan ke sekolah untuk mendapatkan pekerjaan. Rasika merupakan guru sekolah SD. Pawan akhirnya pergi ke sekolah karena kepolosan dan kedekatannya pada anak kecil. Pawan pun diterima di sekolah. Tanpa sadar, Pawan dan Rasika mulai dekat. Sepertinya benih-benih cinta mulai tumbuh pada mereka. Ternyata Pak Dayanan telah memilihkan calon suami untuk Rasika. Dia pun dijodohkan. Mengetahui hal itu, Rasika menggandeng tangan Pawan dan mengatakan bahwa dia adalah calon suaminya. Sontak Pak Dayanan malu kepada calon besannya dan meminta maaf. Pak Dayanan memberi syarat kepada Pawan untuk menikahi putrinya. Dia harus membuktikan bahwa dia pantas menikah dengan Rasika. Syarat yang diberikan yaitu dalam 6 bulan harus sudah memiliki rumah dengan kerja kerasnya. Penumpang bis tertawa, Sahibah sampai ketiduran mendengar cerita Pawan. Pawan membawanya pulang ke rumah dan mengenalkan kepada Rasika dan keluarganya. Mereka semua menerima dan begitu akrab dengan Sahibah. Tapi karena gadis kecil ini tidak bisa mengatakan namanya, maka Pawan dan yang lain memanggilnya dengan sebutan Muni. Mereka semua menyayangi Muni kecuali Pak Dayanan yang menyuruhnya untuk meninggalkan Muni dan fokus dengan keinginannya untuk segera membeli rumah agar bisa menikah dengan Rasika. Pawan mengajaknya makan-makan, tapi Muni ingin makan ayam. Muni sedih melihat anak kecil dan ibunya bersama. Dia teringat dan merindukan sosok ibunya. Awalnya Pawan mengira Muni ini adalah orang Hindu yang berkasta Brahmana. Pawan mengajaknya berdoa ke patung dewa Bajrang Bali, tapi Muni yang melihat masjid masuk dan beribadah di sana. Pawan yang melihatnya kaget, ternyata Muni adalah seorang Muslim. Pawan memberitahu ke Rasika bahwa Muni orang Muslim dan hal ini akan membuat Pak Dayanan marah. Pak Dayanan merupakan orang yang sangat fanatik pada agama dan negara. Tapi Rasika memberi petuah bahwa yang terpenting sekarang adalah mengantarkan Muni menemui orang tuanya. Ayahnya tidak akan tahu kalau Muni Muslim jika tidak ada yang memberitahu. Muni sangat senang setelah dia berdoa.
Hari ini tim kriket India bertanding dengan Pakistan. Saat India kalah di sana, Muni sangat senang. Semua orang kaget dan memarahi Muni karena mendukung tim musuh. Tapi setelah pertandingan selesai dan dimenangkan oleh Pakistan, Muni senang dan mencium bendera yang ada di TV. Pawan menanyakan apakah kau orang Pakistan. Muni menganggukkan kepala. Hal ini membuat semua orang kaget dan Pak Dayanan sangat marah mengetahui di rumahnya ada orang Pakistan. Pak Dayanan juga menyuruh Pawan membawanya pergi dan mengusirnya. Pawan mengantarkan Muni ke kantor kedutaan Pakistan, tapi petugas meminta paspor sebagai bukti Muni orang Pakistan. Pawan tidak bisa menunjukkan hal itu dan petugas menyuruhnya pergi. Di waktu bersamaan terjadi demo yang berujung bentrok antara warga dan polisi. Pawan menyelamatkan Muni dari bentrok tersebut. Saat pulang melihat berita di TV, Pakistan menutup sementara negaranya dari orang India. Pak Dayanan tak mengizinkan Muni tinggal di sini dan tetap menyuruhnya pergi ke kantor pengurusan visa. Namun kantor tersebut menolak karena tidak menyediakan visa untuk berpergian ke Pakistan. Pawan ditawari untuk melakukan perjalanan secara ilegal dengan bayaran yang sangat mahal. Pawan pulang dan mengumpulkan uang untuk biaya Muni. Tapi uangnya tak cukup. Rasika datang dan membawa uang segepok. Uang tersebut merupakan biaya DP rumahnya. Pawan tidak mau karena kalau pakai uang itu maka dia tidak bisa menikahinya. Tapi Rasika meyakinkan bahwa tak ada seorang pun yang bisa menghalanginya untuk menikah dengan Pawan. Pawan kembali ke kantor travel dan menyerahkan uang. Muni menangis karena ditinggal Pawan, tapi Pawan mencoba meyakinkan Muni dan ini kesempatan agar dia bisa bertemu dengan orang tuanya. Pawan pergi dan Muni dibawa oleh Pak Travel. Pawan ingin memberikan Muni gelang, tapi mereka sudah pergi naik becak. Pawan mengejar, tapi dia kaget karena mereka ternyata pergi ke tempat memuas kenikmatan. Ternyata Muni dijual ke mucikari. Mengetahui hal ini, dia sangat marah dan meneteskan air mata. Tanpa banyak bacot, Pawan menghajar para penjaga. Tubuhnya yang kuat berhasil menumbangkan para penjahat. Tak lupa Pak Travel dihabisi dan dilempar keluar hingga tersangkut ke kabel seperti layangan putus. Pawan minta izin ke Rasika untuk membawanya pergi menggunakan cara apapun. Dia membulatkan tekad mengantarkan Muni ke Pakistan tanpa menggunakan paspor atau visa. Pawan pun berangkat dengan jalan kaki seperti musafir. Saat perjalanan di gurun pasir, Pawan ditawari seseorang yang bisa mengantarkannya ke Pakistan melalui jalur terowongan, tapi dia harus membayar. Awalnya dia menolak, tapi demi Muni dia mau membayar untuk bisa menyeberang ke Pakistan lewat jalur terowongan. Saat sudah di Pakistan, Pawan tidak mau pergi sebelum dia minta izin ke petugas karena dia memasuki negaranya. Hal ini sangat bodoh, tapi Pawan pengikut Bajrang Bali, jadi dia harus jujur dalam segala hal. Setelah petugas datang, dia mengatakan bahwa dia orang India dan ingin minta izin pergi ke Pakistan tanpa visa. Melihat hal itu, tentara Pakistan marah dan menanyakan bagaimana dia bisa ke sini. Pawan bercerita kalau dia lewat terowongan. Petugas menutup kembali terowongan dan Pawan pun dikembalikan ke perbatasan India. Setelah diusir, Pawan bisa kembali ke Pakistan. Pawan mengetahui beberapa terowongan, jadi dia bisa masuk lagi. Tapi karena kejujurannya, dia tetap menunggu petugas untuk meminta izin. Pawan pun dihajar dan dipukuli. Melihat hal itu, Muni menangis. Melihat kejujurannya, kepala petugas terharu. Dia akhirnya mengizinkan dan meminta kembali setelah mengantarkan Muni kepada orang tuanya. Saat makan, ternyata ada polisi yang menaruh sabuk dan borgolnya. Dia juga memesan makanan. Pawan menyuruh Muni segera menyelesaikan makanannya. Setelah melanjutkan perjalanan, Pawan diberhentikan dan diperiksa. Ternyata polisi tersebut kehilangan borgolnya.
Ternyata borgol tersebut ditemukan di tas Muni. Polisi meminta Pawan menunjukkan pasportnya tapi tidak bisa menunjukkan, dan akhirnya Pawan dan Muni ditangkap karena dituduh sebagai mata-mata. Saat di kantor polisi, wartawan mewawancarai bagaimana dia menjadi mata-mata. Pawan hanya berkata ini semua demi Muni. Saat dalam kantor mereka diinterogasi, Muni melihat kalender yang seperti kampungnya. Dia menunjuk bahwa inilah rumahnya, tapi Pak Polisi menanyakan rumahnya kepada Muni dan Pawan menjelaskan kalau dia tidak bisa bicara. Polisi ingin melihat lidahnya dan Muni merasa kesakitan. Melihat hal ini, Pawan marah dan menghajarnya. Dia pun memukul polisi. Setelah menghajar polisi, Pawan kabur dengan Muni naik bis. Wartawan membuntutinya. Di dalam bis, Pawan bercerita kepada kondektur ingin ke tempat yang difoto. Dia juga bercerita tujuannya ke sini untuk mengantarkan Muni yang hilang di India. Dan dia orang India yang masuk ke sini melalui terowongan. Mendengar hal itu, wartawan kaget. Bis dicegat oleh polisi, tapi Pawan dan Muni tidak ada. Ternyata dia ada di atas bis bersama wartawan. Mereka pun pergi ke suatu tempat. Keesokan harinya Pawan kaget karena dia ternyata tidur di dalam masjid. Dia bercerita tujuannya ke Pakistan kepada seorang ustadz dan menunjukkan foto rumah Muni. Saat foto ditanyakan ke para santri, ternyata foto itu berasal dari Swiss. Karena di foto terdapat tulisan Swiss, Pawan pun kaget dan mengira Muni dari Swiss. Ternyata di Pakistan ada juga tempat seperti itu, yaitu Kashmir, tapi bukan India. Hanya sebagian kecil yang ada di Pakistan. Di saat bersamaan, polisi mengetahui dan mendatangi tempat mereka. Pak Ustadz yang berhati mulia menyembunyikan Pawan. Pak Ustadz pun mengantar mereka menggunakan bentor dengan memakaikan cadar karena polisi di mana-mana sekarang sedang memburunya. Mengetahui Pawan dan Muni ke Pakistan, Pak Dayanan sangat marah. Terjadi perdebatan dengan Rasika. Dan Rasika mengancam akan menyusul Pawan ke Pakistan karena hal ini juga salah Pak Dayanan yang telah mengusirnya. Pawan ditemani wartawan bernama Chan Nawab berjalan untuk menuju ke Kanwal, rumah Muni. Mereka mendapat tumpangan mobil dari polisi karena dia memperbaiki mobilnya yang mogok. Padahal mobilnya yang mogok juga ulah Chan Nawab dan Muni. Tengah perjalanan mereka bercerita dan ternyata Pak supir ini merupakan kepala polisi yang sedang menuju kantornya karena mendapat informasi ada mata-mata yang berkeliaran di daerahnya. Sontak membuat mereka terkejut. Pak polisi menyuruh anggotanya untuk mengantar mereka ke tempat tujuan. Mereka tidak bisa menolak dan bersedia untuk mengantarnya. Chan Nawab mencari cara supaya dia terlepas dari anggota polisi karena hal ini akan membahayakan mereka. Chan Nawab menjelaskan kalau dia dan istrinya bercadar kawin lari. Mereka punya anak dan ingin menemui orang tuanya. Dia pun pergi ke salah satu rumah dan berpura-pura menjadi anaknya. Kepala polisi mendapat laporan kalau mata-mata itu bersama seorang anak kecil dan wartawan. Dia kaget karena mata-mata tersebut merupakan orang yang ditumpanginya. Sontak Pak Kepala menyuruh anggota yang mengantar Pawan untuk mencarinya lagi. Setelah anggota polisi kembali ke rumah kakek tua, mereka sudah tidak ada. Mereka sudah melanjutkan perjalanan menuju rumah Muni di Kanwil. Kanwil merupakan daerah pegunungan yang sangat indah dipenuhi salju dan juga tebing. Warganya pun ramah, mereka bercanda dan menikmati perjalanan. Chan Nawab menelpon beberapa media untuk bersedia menayangkan aksi kemanusiaan ini. Di setiap perjalanan, Chan Nawab merekam kegiatan Muni dan Pawan. Maksud Chan Nawab ingin membersihkan nama Pawan bahwa dia bukan mata-mata dan meminta masyarakat Pakistan untuk menolongnya agar bisa menghubungi keluarga Muni dan mengantarkan Pawan selamat ke India. Tapi mereka menolaknya dan menganggap ini hanyalah lelucon. Mereka berniat untuk pergi ke tempat suci agar keinginannya mempertemukan Muni dan keluarganya dipermudah. Pawan mau ke tempat suci manapun agar keinginannya terwujud karena dia sudah berjanji kepada Dewa Brajang Bali. Tempat suci itu bernama Hazrat Amin.
teman wartawan Chan Nawab rupanya telah ditangkap polisi. Dia disuruh menelpon Chan Nawab untuk menunjukkan keberadaannya. Setelah sampai ke Hazrat Amin, Muni dan Pawan berdoa. Di sana Pawan dengan khusyuk mengikuti prosesi berdoa. Dia berharap supaya Muni segera bertemu dengan keluarganya. Chan Nawab memanfaatkan sosial media untuk mengunggah kisah Pawan dan Muni. Dia meminta bantuan masyarakat untuk memviralkan kisah ini. Di sisi lain, polisi sudah berada di tempat. Mereka ingin menangkap Pawan. Melihat hal itu, Chan Nawab lari dan menyelamatkan Pawan. Mereka bersembunyi ke suatu tempat, sedangkan teman Chan Nawab menelponnya lagi. Pawan menyuruhnya untuk mengangkat dan mengatakan bahwa dia sudah meninggalkan Hazrat Amin. Dia ingin ke tempat lain. Polisi pun pergi. Pawan menyaksikan video yang diupload oleh Chan Nawab. Dia menawarkan kepada Muni menyaksikan video tersebut. Muni pun menontonnya. Muni kaget, ternyata di video rekaman terdapat ibunya yang sedang lewat. Ternyata ibu Muni juga pergi ke Hazrat Amin untuk berdoa. Pawan pun mengamati dari mana ibu Muni datang. Dia menemukan bahwa ibu Muni turun dari bis pukul 8:30. Mereka pun menanyakan supir bis pada jam segitu mengantar penumpang dari mana saja. Pak supir Tayo menyebutkan nama-nama daerahnya dan menyebutkan nama desa Muni, yaitu Sultan Napur. Mereka pun bahagia karena rumah Muni sudah diketahui. Mereka naik bis Tayo bergegas ke rumah Muni. Saat dalam bis ternyata ada pemeriksaan polisi. Mereka khawatir, tapi Pawan merencanakan sesuatu. Rupanya dia sengaja menyerahkan diri dan meminta Chan Nawab membawa pergi Muni. Hal ini dilakukan agar mengalihkan polisi untuk menangkapnya dan Muni kabur bersama Chan Nawab. Pawan lari dan dikejar polisi. Mereka kejar-kejaran untuk menangkap Pawan. Di waktu bersamaan Muni menunjuk rumahnya dan dia berlari. Pawan tertangkap, dia dihajar dan dipukuli oleh polisi hingga babak belur. Ibu Muni yang sedang memberi makan domba kaget dan menangis melihat Muni lari. Dia tidak menyangka putrinya kembali. Chan Nawab merekam momen langkah tersebut, sedangkan Pawan berlari ke sungai hingga akhirnya dia ditembak dan ditangkap. Di penjara, Pawan dipukul agar dia mengakui perbuatannya. Pak Menteri menelpon dan menyuruh agar bagaimanapun caranya Pawan harus ditangkap sebagai mata-mata. Pak polisi sudah mengatakan bahwa Pawan ini bukan mata-mata, tapi Pak Menteri memaksanya untuk membuat laporan palsu. Polisi mencari bukti dan informasi ke India. Ternyata memang benar bahwa Pawan ini bukanlah mata-mata. Pak polisi menjaga kehormatan negaranya selama bertugas menjadi polisi. Jika dia menangkap orang India yang tidak bersalah, itu sama saja mencoreng kehormatan negaranya. Video Chan Nawab viral. Dia mendapatkan telepon dari kantor media agar terus melanjutkan kisah ini. Kantornya siap untuk menayangkan kejadian bersejarah ini. Selanjutnya dia melaporkan supaya masyarakat membantu Pawan agar bisa keluar dari penjara dan kembali ke India dengan selamat. Chan Nawab meminta kepada seluruh masyarakat besok pagi pergi ke perbatasan India-Pakistan di Norwal border untuk mengawal Pawan. Momen ini sangat mengandung bawang ya rekan-rekan. Semua masyarakat dari India dan Pakistan berbondong-bondong pergi ke perbatasan. Pawan yang agak terpincang diantar oleh Pak polisi dan bertemu dengan Chan Nawab. Pawan menanyakan Muni dan dia mengatakan bahwa Sahibah sudah bertemu dengan keluarganya. Mendengar nama Muni adalah Sahibah, Pawan pun menangis. Saat ingin menuju gerbang, masyarakat bersorak bangga dengan menyebut Bajrangi Baijan, nama lain Pawan. Ini adalah momen untuk menghapus permusuhan selama ini antara India dan Pakistan. Karena sebuah konflik di India, Pakistan terpecah hingga menimbulkan permusuhan.
Dengan kejadian ini diharapkan kedua negara ini bisa bersaudara. Saat di depan gerbang perbatasan, tentara penjaga tidak mengizinkan Pawan meninggalkan Pakistan, tapi Pak Polisi memberi ceramah hingga TNI ini berkata, "Saya tidak akan membuka gerbang itu. Jumlah kalian banyak, silahkan serang dan hancurkan, saya tidak akan menghalanginya." Sontak semua warga merusak dan membuka gerbang itu secara paksa. Pawan dengan kaki pincang pergi menyeberangi perbatasan. Di sana juga ada Rasika dan Pak Dayanan yang menyambut. Namun saat Pawan dalam perjalanan, Sahibah datang bersama orang tuanya. Sahibah berlari melewati kerumunan, dia memanggil Pawan tapi Pawan tidak mendengarnya. Hingga pada akhirnya suara Sahibah keluar dengan sebutan Paman. Pawan menoleh, mereka pun berlari dan bertemu di tengah perbatasan. Film pun berakhir. Pesan yang dapat diambil dalam film ini adalah rasa kemanusiaan di atas segalanya. Berbuat baik itu tidak perlu melihat dari agama dan negara mana kita berasal. Karena sejatinya, naluri untuk saling menyayangi dan menghormati terhadap sesama sudah Tuhan letakkan pada diri kita jauh sebelum ada agama dan negara ini.